Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MetTV. Di video ini aku mau bahas persamaan lingkaran dengan pusat A, B ya. Kalau video sebelumnya aku bahas persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, yang video ini aku bahas yang A, B-nya ya. Di sini ada 11 nomor yang aku mau bahas. Ini nomor yang pertama, ini nomor yang kedua, ini nomor yang ketiga, ini nomor yang keempat, ini nomor yang kelima, nomor yang keenam, ketujuh, ke-8, dan ke-9. Ada 9 nomor yang aku mau bahas. Jadi pastikan kamu ikuti sampai selesai supaya kamu bisa ke 9 nomor tersebut. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya ya. Pertama kita harus tahu rumusnya dulu, persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Misalkan aku gambar Cartesiusnya seperti ini. Ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Dimana pusatnya bukan 0,0, tapi pusatnya A, B ya. Kalau 0,0 kan di sini ya. Misalkan aku tulis di sini seandainya pakai angka dulu ya. Misalkan ini 5, ini 6. Maka kita tahu jarak dari sini ke sini 5. Jarak dari sini ke sini 6. Lalu aku buat titik di sini, misalkan ada titik koordinatnya, misalkan koordinatnya 6. Lalu di sini koordinatnya misalkan 8. Maka kalau aku buat segitiga di sini, panjang dari sini ke sini ya, ini koordinatnya 6,8 ya, ini koordinatnya 5,6. maka panjang dari sini ke sini itu bisa, panjang ini 5 kan, panjang ini 6. Berarti panjang dari sini ke sini itu bisa 6 kurang 5, dapatlah panjang ini ya. 6 kurang 5. Nah, seandainya angkanya aku ganti jadi variabel, yang 6 itu aku ganti jadi X ya, jadi X. Terus yang 5-nya aku ganti A. Tentu ini jadi X kurang A ya. Ini jadi X dikurang A, seperti itu. Tentu ini berubah, aku kasih angka dulu supaya kalian dapat paham ya kenapa ini bisa X kurang A. Begitu juga yang ini, panjang ini kan dari sini ke sini 6, dari sini ke sini 8. Berarti panjang ini nih tinggal 8 kurang 6 ya, 2. Berarti di sini 8 kurang 6. Nah, kalau angka 8-nya ini kita ganti jadi Y, lalu yang 6-nya kita ganti jadi B, maka panjang ini kita bisa tulis Y dikurang B, seperti itu ya. Sehingga kalau ini segitiganya aku bawa keluar nih, jari-jarinya ya, segitiganya aku bawa keluar ke sini ya, supaya kita bisa lihat dengan jelas ya. Ini X kurang A, lalu ini Y kurang B, ini F. Maka berlaku hubungan Pitagoras, X kurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, inilah rumus persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Jadi dalam persamaan lingkaran kita sudah belajar tentang rumus persamaan lingkaran ya. Yang video pertama kita membahas dengan pusat 0,0, yaitu persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang kedua, ini kita belajar dengan pusat A, B, yaitu kalau pusatnya A, B, X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kita tahu nih, kalau bentuknya seperti ini pasti pusatnya 0,0. Kalau bentuknya seperti ini
pasti pusatnya A, B. Itu. Oke, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Persamaan lingkaran yang berpusat di 1, min 2 dan berjari-jari 5 adalah, kita tahu rumusnya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan A, B nya ini pusatnya ya. A, B ini sebagai pusatnya, yaitu 1, min 2. Tinggal kita masukkan ke sini. X kurang A nya itu 1 kuadrat tambah Y dikurang B, B nya ini min 2 sama dengan R kuadrat, 5 kuadrat ya. Ini jadi X min 1 kuadrat ditambah min ketemu min jadi positif ya. Ini Y positif 1 kuadrat sama dengan 5 kuadrat 5. Jadi jawabannya yang B ya. Nah, dari sini kita belajar nih, kan rumusnya minus nih, berarti kalau ada seperti ini nih, ini 2 ya, sorry ini salah tulis, ini 2 harusnya, min 2, berarti ini 2. Nah, jadi kalau ada seperti ini kita bisa lihat nih, kalau dia plus berarti pusatnya minus nih ya, karena dari rumus kan ini minus kan, tapi di sini plus berarti pusatnya minus. Oke, sekarang kita lihat contoh kedua. Suatu lingkaran yang persamaannya ini berpusat di, nah, kita tahu nih, ini kan minus berarti pusatnya positif ya. Kalau positif begini berarti pusatnya minus 5. Ini pusatnya. Berarti jawabannya yang B. Oke, sekarang yang nomor 3. Lingkaran yang berpusat di 2,1 dan melalui negatif 10,6 berjari-jari. Kalau ada soal seperti ini aku gambar, misalkan lingkarannya pusatnya ini 2,1. Terus melalui anggaplah di sini melalui titik min 10,6. Nah, kalau ada melalui, kita bisa anggap ini sebagai XY-nya ya. Ini sebagai XY-nya. Ini sebagai pusatnya A, B. Lalu kita masukkan ke rumusnya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X-nya min 10, A-nya ini 2, tambah Y-nya 6, dikurang B-nya itu 1 sama dengan R kuadrat. Min 10 sama min 2 jadi min 12 ya. Min 12 kuadrat ditambah 6 kurang 5, 6 kurang 1 5 ya, kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini 144 plus 25 sama dengan R kuadrat. 144 tambah 25 169 R kuadrat. Berarti R-nya akar dari 169. R-nya akar dari 169 yaitu 13. Oke, sekarang yang nomor 4. Lingkaran yang berpusat di titik potong ini dan ini. Nah, pusatnya titik potong ini dan ini. Artinya kalau kita mau mencari pusatnya, kita bisa mengeliminasi kedua garis ini ya. Karena pusatnya ini perpotongan dua garis ini. Kita eliminasi. Misalkan aku mau eliminasi Y ya. Y. Berarti kan ini awalnya 3X tambah 2Y sama dengan 8. Ini 2X tambah Y sama dengan 5. Kalau mau eliminasi Y, koefisien Y harus sama. Yang 2 ini 1, supaya sama yang bawah kita kali 2 ya. Yang bawah biarkan saja kita kali 1. Ini tetap 3X tambah 2Y sama dengan 8. Yang ini dikali 2 jadi 4X tambah 1 kali 2 2Y, 5 kali 2 10. Kita kurang 8 kurang 10 negatif 2. 2Y dikurang 2Y habis.
3x dikurang 4x negatif x, negatif 1x ya. X nya negatif 2 bagi negatif 1, jadi 2. Setelah kita dapat x nya 2, kita substitusi x ke boleh persamaan 1, boleh ke persamaan 2, bebas aja ya. Kita ke persamaan 2 aja ya. Ini kan berarti 2x, x nya itu 2 tambah y sama dengan 5, berarti y nya sama dengan 5 dikurang 2 kali 2 kan 4 ya, jadi y nya 1. Nah ini sebagai pusatnya ya, walaupun ini xy, tapi ini kan dia bilang berpusat di sini, berarti ini pusatnya. Kita bisa tulis pusatnya 2,1. Nah ini adalah yang nantinya akan sebagai A, B, simbol dari pusat lingkaran ya. Terus melalui titik 3,5, nah ini sebagai XY nya. Kemudian mencari jari-jarinya ya, kita gunakan rumus yang tadi, X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. X nya itu 3 ya, X nya 3 dikurang X nya ini ya 3 dikurang H, ini pusatnya 2 tambah Y di sini bukan Y yang ini ya, tapi Y yang ini, karena yang ini akan menjadi pusat A, B. Y nya 5 dikurang B, B nya 1, ini jadi 1 kuadrat, 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. 1 plus 16 berarti R kuadratnya 17, berarti R nya akar dari 17. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 5. Oke, untuk yang nomor 5, lingkaran berpusat di titik potong garis ini. Nah, pusatnya di titik potong lagi nih, kita sama kayak tadi, kita eliminasi lagi ya. Misalkan aku mau eliminasi Y, 5x tambah 2y sama dengan 9. Ini 7x tambah negatif ya, 7x negatif 3y sama dengan 1. Nah, supaya ini hilang, koefisiennya harus sama nih, koefisien y nya kan 2, ini 3, supaya sama, atas kita kali 3, bawah kita kali 2, sehingga ini menjadi 15x tambah 2 kali 3 6y sama dengan 9 kali 3 7 kali 2 7 kali 2 14x 2 kali min 3 min 6y sama dengan 2 kali 1 2. Kita tambah ya. Jadi dalam mengeliminasi ini enggak selalu kurang, bisa saja tambah, karena ini berbeda tanda ya. Kalau kita tambah kan positif 6 ditambah negatif 6 akan jadi 0 ya. Ini 29, y nya habis, ini 19 27 ya, 29 ya, ini 29x, berarti x nya 29 bagi 29 1. Lalu kita substitusi X ke mana nih? Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Aku substitusi ke persamaan 1 aja ya. 5 kali 1 tambah 2y sama dengan 9. Berarti 2y nya sama dengan 9 kurang 5. 5 kali 1 kan 5 ya. 9 kurang 5 4. Berarti y nya 4 bagi 2 2. Nah ini sebagai pusatnya 1,2. Nah ini yang sebagai AB nya. Kemudian dia bilang menyinggung garis Y sama dengan min 3. Nah kalau kita gambar di koordinat,
1,2 kan di sini ya, ini 1, ini 2 di sini. Terus menyinggung garis Y sama dengan min 3, Y sama dengan min 3, garisnya ini sumbu Y, ini sumbu X. Y sama dengan min 3, ini kan min 1, min 2, min 3 di sini ya. Ini garisnya ini nih. Ini yang disebut Y sama dengan min 3. Dia bilang menyinggung garis ini. Berarti kalau lingkarannya menyinggung, berarti lingkarannya seperti ini nih. Ya. Pusatnya ya anggaplah ini lingkaran dengan pusat di sini ya, kurang bulat ya. Nah, ini kalau pusatnya di sini berarti ini kan menjadi jari-jarinya ya, jari-jarinya. Caranya bagaimana? Ini kan 1,2, lalu di sini kan 1, min 3 ya. X-nya kan sama nih, 1, X-nya 1, Y-nya min 3. Karena X-nya sudah sama, cari jari-jarinya tinggal kita kurangin Y-nya aja. Kurangin yang besar, kurang yang kecil ya, untuk cari jarak. 2 dikurang negatif 3. Jadi ini sama dengan 2 plus 3. 5. Jari-jarinya 5. Pusatnya 1,2. Nah, berarti persamaan lingkarannya X dikurang A-nya itu 1 kuadrat tambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. 5 kuadrat jadi 2. Seperti ini. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 6. Sebuah titik A bergerak sedemikian sehingga jaraknya terhadap 00 selalu sama dengan 2 kali jaraknya terhadap 3,0. Tempat kedudukan titik A yang dengan adalah lingkaran dengan pusatnya berapa, jari-jarinya berapa. Ini untuk soal ini kita harus tahu jarak 2 titik ya, rumusnya apa. Kalau ada 2 titik, ini X1, Y1, ini X2, Y2, maka rumus jarak antara 2 titik tinggal X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat lalu diakarin. Nah, ini rumus mencari jarak 2 titik. Nah, ini aku hapus ya. Titik A kita anggap X, Y. Ya, titik ini 0,0 kita anggap 0,0 kita anggap titik B. Lalu 3,0 kita anggap titik C. 3,0. Di soal dia bilang A ini bergerak sedemikian sehingga jaraknya terhadap 00, berarti jarak A terhadap B, jarak AB ini sama dengan selalu sama dengan 2 kali. 2 kali jaraknya terhadap si 3,0. Berarti ini terhadap B sama terhadap C 2 kalinya, 2 kali ya. A terhadap C. Ini jarak AC. Kemudian kita mencari jarak AB menggunakan rumus yang tadi ya. Akar selisih X kurang 0 kuadrat ditambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan 2 kali jarak si AC. AC berarti selisih A dengan C. X kurang 3 kuadrat ditambah Y kurang 0 kuadrat. Karena ini ada akar kiri kanannya, ini kita bisa kuadratkan. Jadi akarnya terbuka ya. Ini jadi X kurang 0 X kuadrat tambah Y kurang 0 Y kuadrat. Ini sama dengan 2 kalau dikuadratin jadi 4. Lalu ini dibuka kurungnya jadi X kuadrat min 2 kali ini jadi min 6X plus 9. Lalu Y kurang 0 ini jadi Y kuadrat. Kita kali masuk 4X kuadrat min 24X plus 36 plus 4Y kuadrat. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat. 4X kuadrat dikurang 1X kuadrat jadi 3X kuadrat.
Ini 4y kuadrat dikurang 1y kuadrat, jadi 3y kuadrat min 24x plus 36. Ini 0, kita udah pindahkan ke sebelah sini semua ya. Lalu ini kita bisa bagi dengan 3 semua ya, kita kali sepertiga. Jadi 0 x kuadrat plus y kuadrat dikurang 12 dibagi 3 8 ya, 8x plus 12. Kemudian ini kita bisa menggunakan kali menyempurnakan kuadrat ya, supaya jadi bentuk x kurang a kuadrat plus y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat, supaya jadi bentuk begini. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Ini aku pindahin aja ke sebelah sini ya. 0 sama dengan x kuadrat, kita kelompokin yang ada x nya dulu, min 8x, lalu ini kita tambah y kuadrat. Y kuadrat ini aku bisa tulis y kurang 0 kuadrat plus 12. Nah, caranya supaya jadi bentuk begini, ini yang x harus aku tambah ini, tambahinnya tapi angkanya tidak boleh bebas, angkanya dapat dari sini nih, min 8 kita bagi 2, angkanya dari sini min 8 kita bagi 2, lalu kita kuadrat. Nah, kalau kita tambah ini berarti kan kita ngerubah soal kan, awalnya kan nggak ada ini nih, kita harus kurang lagi dengan ini, min 8 per 2 kuadrat. Jadi sebenarnya sama aja, ini kita tambah terus kita kurang lagi. Tujuannya apa sih kita tambah ini? Supaya jadi ini x kuadrat min 8x, ini min 8 bagi 2 min 4 ya, dikuadratin jadi positif 16. Ini kita biarkan saja y kurang 0 kuadrat plus 12 dikurang 16. 16 dapat dari mana? Ini min 8 bagi 2 min 4 dikuadratin 16 ya. 12 dikurang 16 kan negatif 4, kita pindahkan saja ke sini jadi positif 4 ya. Nah, ini bisa jadi bentuk x min 4 kuadrat. Ini kan kalau kita jabarin jadinya ini ya, x kuadrat 2 kali ini min 8x tambah 4 kuadrat jadi 16 gitu. Nah, itulah tujuannya kita tambah ini supaya bisa dijadikan bentuk seperti ini. Tambah ini y kurang 0 kuadrat, kita tulis saja y kuadrat aja nggak apa-apa ya. Nah, kalau bentuk seperti ini kan berarti kita tahu nih pusatnya x nya 4, y nya 0 ya, 0. Terus jari-jarinya ini kan 4 ini r kuadrat ya, berarti r nya akar dari 4 yaitu 2. Di sini r kuadratnya sama dengan 4, berarti r nya 2 ya, akar dari 4. Jadi jawabannya yang A. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 7. Persamaan lingkaran yang diameternya merupakan garis yang menghubungkan titik 1,5 dan 9,1. Jadi ada lingkaran, ya, dia menghubungkan 1,5 sama 9,1. Ini dia bilang merupakan diameternya. Nah, karena ini diameter, tengah-tengahnya pasti pusat lingkaran ya. Bagaimana mencari pusat lingkaran? Ini kan merupakan titik tengah dari dua titik ini ya. Rumus mencari titik tengah itu kalau ada dua garis x1, y1, terus garis kedua x2, y2, cari titik tengahnya ini, titik tengah, rumusnya si x nya tinggal x1 tambah x2 bagi 2, y nya y1 tambah y2 bagi 2 tengah-tengahnya ya. Berarti ini pusatnya kita bisa cari 9 tambah 1 bagi 2, terus
5 tambah 1 bagi 2. Ini sama dengan 9 tambah 1 kan 10 bagi 2 berarti 5. 5 tambah 1 6 bagi 2 3. Jadi pusatnya 5,3. Kemudian sekarang yang berikutnya kita mencari jari-jari. Ini rumus mencari jarak 2 titik ya. Jarak 2 titik itu kalau misalnya 2 titik ini nih jarak AB misalkan. Jarak AB rumusnya ya tinggal akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Selisih X dikuadratin ditambah selisih Y dikuadratin. Berarti cara mencari jari-jari kita bisa menggunakan rumus jarak juga boleh ya. Kita menggunakan rumus jarak. Jarak 2 titik kan pusatnya dikasih tahu 5, ini 3. Akar dari 5 kurang 9 kuadrat ditambah 3 kurang 1 kuadrat. Kalau terbalik boleh gak? Ini kurang yang ini, boleh aja ya, hasilnya akan sama. Ini sama dengan 5 kurang 4 kan, 5 kurang 9 kan negatif 4, dikuadratin jadi 16 plus 3 kurang 2 kan, 3 kurang 1 kan 2, dikuadratin jadi 4. Jadi akar 2, R-nya akar 20, berarti R kuadratnya sama dengan akar 20 kuadrat, yaitu 20. Sudah, berarti ini persamaan lingkarannya. X dikurang pusatnya itu 5 kuadrat plus Y dikurang 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya 2. Jadi jawabannya yang B. Sekarang kita lihat nomor 8. Pusat sebuah lingkaran terletak pada garis Y sama dengan 3. Ya, kita gambar saja. Pusatnya ada di garis ini, sumbu X, ini sumbu Y. Y sama dengan 3 di sini. 1, 2, 3. Nah, inilah yang disebut garis Y sama dengan 3. Ini 00 ya. 00-nya di sini ya. Pusat sebuah lingkaran terletak di garis ini. Jika lingkaran tersebut menyinggung sumbu X, tentukan persamaan yang mungkin. Anggaplah pusatnya di sini. Kita bebas aja menentukan pusatnya ya. Karena ini kan persamaan yang mungkin, berarti ada banyak kemungkinan nih. Ya. Anggap aja pusatnya di sini. Yang jelas pusatnya terletak di garis Y sama dengan 3 di sini. Maka dia menyinggung menyinggung sumbu X. Berarti lingkarannya menyinggung sumbu X nih. Nah, kalau menyinggung sumbu X, ya menyinggung sumbu X berarti kita tahu nih jari-jarinya nih. Ya, ini misalnya lingkarannya, jari-jarinya kita tahu 3 ya, jari-jarinya kan Y-nya 3, dari sini ke sini kan 3, berarti R-nya 3. Pusatnya ya, X-nya kan sembarang aja ya, di sini misalkan 1, 2, 3, 4, misalkan 4. Ini pusatnya 4, Y-nya kan 3. Persamaan lingkaran yang mungkin ya X kurang 4 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti 3 kuadrat, itu 9. Oke, sekarang nomor 9. Titik pusat sebuah lingkaran berimpit dengan titik puncak parabola. Nah, jadi pusat lingkarannya sama dengan puncak parabola ini. Berarti kita mau mencari pusatnya, kita bisa mencari puncak parabola ini dengan rumus puncak parabola itu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Berarti kita tahu Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Kita tahu A-nya yang depan X kuadrat. Kalau tidak ada angka berarti 1 ya. B-nya yang di depan X yaitu min 4. C-nya itu konstantanya 5. Rumus puncak parabola
Itu X sama dengan min B per 2A. Kita tinggal masukkan ke sini. B-nya min 4, 2A-nya 1. Min ketemunya jadi positif 4 per 2. Terus Y-nya B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, ini rumus puncak parabola ya. B-nya min 4 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 5 per min 4A, A-nya 1. Ini jadi 16 dikurang 20 dibagi min 4. 16 dikurang 20 kan min 4 dibagi min 4, berarti Y-nya 1. Nah, inilah puncak parabolanya 2,1, yaitu sama dengan pusatnya. Berarti kita tahu pusatnya yaitu 2,1. Kemudian lingkaran tersebut melalui titik potong parabola dengan sumbu Y. Berarti lingkaran tersebut melalui titik potong parabola dengan sumbu Y. Untuk mencari titik potong sumbu Y, ini parabola ini Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 5, memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y itu artinya X-nya sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Ya, kalau aku bikin koordinat nih, ini ada garis motong sumbu Y. Di sini kita kan bisa tahu X-nya 0. Ya, Y-nya berapa kita nggak tahu. Kalau ada garis motong sumbu Y, X-nya sudah pasti 0. Motong di sini juga sama ya, 0, berapa gitu ya. Jadi kita tahu kalau mau motong sumbu Y, X-nya 0. Berarti kita cari Y-nya, tinggal masukkan saja X-nya 0. 0 kuadrat min 4 kali 0 tambah 5. Jadi Y-nya sama dengan 5. Berarti titik potong parabola ini dengan sumbu Y yaitu 0,5. Nah, inilah yang dilalui juga oleh lingkaran tersebut ya. Dibilang persamaan lingkaran apabila lingkaran tersebut melalui titik potong parabola itu dengan sumbu Y. Berarti lingkarannya melalui ini. Ya, melalui titik potongnya juga. Kita tinggal masukkan saja ke rumus. Ya, ini berarti yang dilalui lingkaran itu sebagai X-nya ya, pusatnya sebagai A, B. X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. X-nya itu kita cari jari-jarinya dulu berarti ya. X-nya itu 0 min A-nya 2, Y-nya 5, B-nya 1. Ini min 2 dikuadratin jadi 4. 5 kurang 1 kan 4 ya. 4 dikuadratin jadi 16. 20. R kuadratnya 20. Sudah, berarti persamaan lingkarannya ini X kurang 2 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya 2. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Dan juga boleh share ke teman-teman yang lain supaya video ini bermanfaat juga buat teman-teman kamu yang lain. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!